Audio Jungle. Satgas Pamtas Yonif 645, Garda Tama Yuda, kembali berhasil menggagalkan peredaran narkotika di wilayah perbatasan Bengkayang, Kalimantan Barat. Upaya dan kerja keras Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Republik Indonesia Malaysia Yonif 645, Garda Tama Yuda, dalam membantu mewujudkan program pemerintah Indonesia bebas narkoba kembali membuahkan hasil pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023, sekira pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat. Prajurit Pos Komando Utama, KOUT dan Poskoki SSK-2, Jagoi Babang, berhasil menangkap dan mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai kurir narkoba jenis sabu-sabu dengan membawa barang bukti sebanyak 2 paket jenis sabu dengan berat kurang lebih 3,05 gram, bertempat di pintu masuk gerbang pos lintas batas negara. PLBN, Jagoi Babang, Jalan Dwi Kora, Dusun Jagoi, Desa Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang. Demikian disampaikan Komandan Satgas dan Satgas Pamtasri Malaysia, Yonif 645, Garda Tama Yuda, Letnan Kolonel Infantri, Hudaloh, SH dalam keterangan tertulisnya, di Markas Komando Taktis Makotis, Gapma Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, hari Jumat, tanggal 31 Maret tahun 2023. Dikatakannya, prajurit Pos Komando Utama KOUT, dan Poskoki SSK-2 Jagoi Babang, Satgas Pamtas Yonif 645, Garda Tama Yuda, dipimpin oleh Kopda Chandra beserta 5 orang anggota, melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap 2 orang pelaku, yang diduga sebagai kurir narkoba, di pintu masuk gerbang pos lintas batas negara. PLBN, Jagoi Babang. Tuturnya, kejadian tersebut, bermula hari Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Ratu Willy berangkat dari pos KOUT Jagoi Babang, menuju pos Dalduk titik 0. Saat dalam perjalanan menuju pos Dalduk titik 0, Ratu Willy melihat 1 orang yang tidak dikenal dengan gelagat mencurigakan sedang duduk seorang diri di atas sepeda motor SPM Honda CRF, tepatnya di halte PLBN Jagoi Babang. Namun Ratu Willy tidak mengambil tindakan dan melanjutkan perjalanan menuju titik 0. Kemudian sekira pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Barat, setibanya di pos Dalduk titik 0, Ratu Willy langsung menginformasikan tentang orang yang mencurigakan tersebut kepada Kopda Chandra, Ratu Yosep, dan Prada Aldi, yang sedang jaga pos Dalduk titik 0. Sekira pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, Kopda Chandra, Ratu Willy, Ratu Yosep, dan Prada Aldi mendengar suara gonggongan anjing di arah belakang pos Dalduk titik 0. Selanjutnya, Kopda Chandra, beserta 3 orang anggota, langsung melaksanakan patroli di sekitar arah suara gonggongan anjing tersebut, tepatnya di jalan belakang pos Dalduk titik 0. Saat melaksanakan patroli, tiba-tiba Kopda Chandra beserta 3 orang anggota melihat 1 orang yang mencurigakan keluar dari arah zona netral titik 0 menuju Indonesia dengan dijemput oleh pengendara SPM Honda CRF, dan langsung menuju ke arah PLBN Jagoi Babang. Melihat hal tersebut, Kopda Chandra beserta 3 orang anggota langsung melakukan pengejaran dan menghubungi via handphone Ratu Wahyu, anggota pos KOUT Jagoi Babang, yang sedang melaksanakan tugas jaga pos Dalduk Koki untuk melakukan penyekatan terhadap kedua orang yang mencurigakan tersebut di pintu masuk PLBN Jagoi Babang. Sekira pukul 21.15 waktu Indonesia bagian Barat, Kopda Chandra, Ratu Willy, Ratu Wahyu, Ratu Munawar, dan Prada Aldi berhasil melakukan penyekatan dan penangkapan terhadap kedua orang yang mencurigakan tersebut di pintu masuk PLBN Jagoi Babang. Selanjutnya, diamankan bahwa diketahui kedua orang pelaku tersebut berinisial LZ, umur 22 tahun, dan CH, umur 47 tahun. Keduanya warga desa Jagoi Babang,
serta dilakukan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti, berupa 2 paket narkoba, jenis sabu-sabu, dengan berat kurang lebih 3,05 gram. Selanjutnya, Pratu Yosep Seo melaporkan hal tersebut kepada Wadan Satgas, Mayor Infantri, Agus Dwi Prabowo. Kemudian ditindaklanjuti dengan pelaporan kepada Dan Satgas Pamtasionif 645, Garda Tama Yuda, Letkol Infantri, Hudaloh, SH, dan kedua orang pelaku dan barang bukti, dibawa ke Poskout Jagoi Babang, guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dikatakannya bahwa kedua pelaku tersebut, beserta barang bukti, telah diserahkan ke pihak BNNK Bengkayang, yang diterima oleh Bapak Luca SM. Pasaribu, ST Jabatan Penyidik BNN. Ahli pertama guna proses lebih lanjut. Dan Satgas menegaskan, bahwa Satgas Pamtasionif 645, Garda Tama Yuda, berkomitmen untuk membantu pemerintah, dalam hal pencegahan, penggunaan, dan penyalahgunaan narkotika, maupun barang-barang ilegal lainnya, serta seluruh prajurit, jajaran Pos Satgas Pamtasionif 645, Garda Tama Yuda, akan terus gencar melaksanakan patroli, ambus di wilayah jalur-jalur tidak resmi, guna pencegahan terhadap kegiatan ilegal. Tutup Dan Satgas, informasi ini, dari Pen Satgas Pamtasionif 645, Garda Tama Yuda. Jangan lupa di-subscribe dan like ke channel ini, supaya berkembang baik. Seandainya sudah di-subscribe dan like, saya ucapkan terima kasih.